taktik licik kaum Ba'alawi. Setidaknya terdapat 6 langkah-langkah terstruktur, masif, dan terencana dari kaum Ba'alawi menguasai sosiokultur masyarakat Indonesia. Pertama, kaum Habib Ba'alawi yang merupakan pendatang yang didatangkan khusus oleh kaum penjajah Belanda pada awalnya mengaku-ngaku dan memperkenalkan diri sebagai keturunan atau zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini dikampanyekan secara masif dengan bantuan Belanda. Bahwa Ba'alawi yang didatangkan kaum penjajah Belanda itu mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Sayyid Ahmad Isa Al-Muhajir. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua, mereka menarget Wali Songo. Wali Songo yang memang sudah ada sejak dahulu sebagai penyebar Islam di Indonesia sebelum kedatangan Ba'alawi, kemudian di-Ba'alawikan terlebih dahulu dengan cara merubah manuskrip-manuskripnya. Taktik licik yang telah direncanakan oleh klan Ba'alawi adalah bahwa Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia itu di-Ba'alawikan terlebih dahulu dengan merubah manuskrip-manuskripnya. Jadi para Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Indonesia ini di-Ba'alawikan, dan itu terbukti di mana silsilah nasab yang ada di makam-makam Wali Songo, mulai dari Sunan Bonang, Sunan Kudus, bahkan Sunan Derajat, pokoknya dari keseluruhan Wali Songo ini silsilah nasabnya ini di-Ba'alawikan. Langkah ketiga, mereka kemudian mendakwahkan, mensosialisasikan, bahkan memframing dengan berbagai cara supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Terus di-framing dengan berbagai cara supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Realita yang ada kan begitu. Oh, Wali Songo itu keturunan Nabi Habib, kan begitu. Ya, bahkan yang belum sadar dulu mengakui itu bahwa Wali Songo itu Habib, padahal bukan. Gitu loh. Itulah framing jahat dari klan Ba'alawi. Melalui Abdul Malik Asmatkon terus ke Ubaidillah, ternyata Abdul Malik Asmatkon di India itu fiktif belaka. Langkah keempat, segera setelah orang Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Ba'alawi, yang mana usaha-usaha ini sudah hampir berhasil, maka mereka mulai mengkampanyekan atau mengklaim kepada warga pribumi bahwa yang mengislamkan di Nusantara adalah kaum mereka, yaitu Ba'alawi. Setelah orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu dari golongan Ba'alawi, ya, dan ini hampir berhasil, dan ini hampir berhasil taktik ini, ya. Maka mereka merasa dan mengaku yang mengislamkan di Nusantara itu kaum mereka Ba'alawi. Maka timbul perkataan, kalau kakek kami atau kaum Ba'alawi tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon, sebagaimana yang dikatakan oleh Oknum Habib kan. Ya. Jadi setelah masyarakat ini dipengaruhi bahwa dengan framingan bahwa Wali Songo itu keturunan dari Ba'alawi, kemudian masyarakat sudah memahaminya bahwa para Wali Songo itu dari klan Ba'alawi, baru klan Ba'alawi ini menyuarakan bahwa yang mengislamkan mereka di Nusantara itu dari golongan klan Ba'alawi, ya, padahal bukan. Kemudian beranjak pada langkah kelima, taktik licik dari klan Ba'alawi yang kelima. Kalau keempat poin di atas sudah berhasil, jadi yang sudah saya sebutkan tadi, ya, 4 taktik licik yang direncanakan oleh Ba'alawi itu sudah berhasil,
tinggal terus digencarkan yang mengislamkan Nusantara itu Ba'alawi, yang dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya dua keunggulan: satu, sisi mengaku cucu Nabi; yang kedua, berjasa mengislamkan Nusantara. Maka mereka merasa paling berjasa di Nusantara daripada suku manapun, sehingga sampai tercetus, kami Ba'alawi itu majikan kamu atau pribumi. Ini kan terbukti. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini mengandalkan darahnya, saya cucu Nabi, sembarang ndawir cucu Nabi, ya, di sidang ngaku cucu Nabi, ya, kan begitu. Mereka akan berhak atas privilege sebagai kasta tertinggi yang berperilaku sebagai tuan, orang terhormat atau majikan, sementara umat-umat Muslim Nusantara pribumi adalah para penjaga atau khodim dari klan Ba'alawi. Kemudian langkah yang keenam. Yang keenam, taktik licik yang telah diagendakan, yang telah diplanningkan oleh Ba'alawi adalah supaya kemuliaan sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk dzurriyyat lainnya. Wali Songo, maka keluar pernyataan Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu dzurriyyat Nabi, namun terputusnya keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja. Dan kemudian selanjutnya adalah langkah ketujuh. Yang ketujuh, taktik licik yang telah diagendakan, yang telah diplanningkan oleh Ba'alawi. Kaum kami yang paling berjasa di Indonesia, kamu pribumi, harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, bisa nyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dapat syafaatnya. Bahkan sampai keluar doktrin kemarin itu, ya, satu Habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Kemudian mulailah digencarkan dalam ceramah-ceramah pengajian para habaib doktrin-doktrin yang mencengkram pribumi. Di antaranya, seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Penghormatan itu harus diberikan pertama kali kepada Habib walaupun tidak berilmu. Atau Habib yang jahat atau nakal tidak boleh dihukum, tetapi harusnya dinasihati dan diingatkan saja atau didoakan agar menjadi orang yang baik. Melihat dan mengamati fenomena yang berkembang di masyarakat hari ini, kemungkinan langkah-langkah itu sudah hampir terrealisasi. Terbukti banyak kaum pribumi yang sudah masuk atau ikut dalam skenario di atas. Namun, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya banyak terdapat sayyid dan syarif yang asli. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Habib Ba'alawi tersebut. Dan goncanglah bumi Nusantara, tercenganglah para pribumi Nusantara akibat dari keluarnya kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tentang tidak terkonfirmasinya Ba'alawi sebagai dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilaku mereka pun bermacam-macam. Ada yang sangat senang menyambut gembira kajian ilmiah tersebut, ada yang cuek-cuek saja, entah iya atau tidak. Ada yang tidak percaya begitu saja, tetapi selesai sampai di situ. Ada pula yang sampai marah-marah tidak terima, sampai kemudian mengontrak orang untuk melawan kajian Kiai Haji Imaduddin tersebut, dan kemudian melanglang buana ke berbagai negeri untuk mencari kitab nasab, supaya Ba'alawi tetap bersambung sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Ubaidillah bin Said Ahmad, walaupun tidak mendapatkan hasilnya.